Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih latar belakang terjadinya stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Dalam masyarakat, terdapat berbagai golongan yang menciptakan perbedaan tingkatan antara golongan satu dengan golongan yang lain. Adanya golongan yang berlapis-lapis ini mengakibatkan terjadinya stratifikasi sosial, baik yang bersifat ketat maupun yang bersifat terbuka. Dalam masyarakat dengan lapisan sosial yang ketat, tidak memungkinkan warganya melakukan perpindahan tingkat secara mudah. Tetapi jika sebaliknya, dalam masyarakat dengan lapisan sosial yang terbuka, warga bisa dengan leluasa naik atau turun dari tingkat satu ke tingkat yang lainnya atas dasar faktor-faktor tertentu. Pada dasarnya, setiap warga dalam suatu masyarakat mempunyai kesempatan untuk menaikkan kelas sosial mereka dalam struktur sosial masyarakat yang bersangkutan. Stratifikasi sosial dalam sosiologi dapat diartikan sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Pertama, proses terbentuknya stratifikasi sosial dibagi menjadi dua, yaitu stratifikasi yang terjadi dengan sendirinya dan stratifikasi yang sudah sengaja disusun. Dua, indikator penggolongan stratifikasi sosial dibagi menjadi kekayaan, kekuasaan, penghormatan, ilmu pengetahuan, dan keturunan. 3. Stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran adalah gabungan antara stratifikasi sosial tertutup dan stratifikasi sosial terbuka. Contohnya itu seseorang yang mempunyai kasta sudra dapat berpindah ke daerah di mana masyarakatnya tidak mengenal sistem kasta. 4. Status sosial pokok tiap individu. Setiap orang dalam pergaulannya mempunyai beberapa status pokok sosial, yaitu status dalam lingkungan kerjanya, status dalam kekerabatan, dan status religius dan politik. Mobilitas sosial. Menurut Anthony Giddens, mobilitas sosial adalah gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok di antara kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Adapun pembentukan mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal merupakan kedudukan sosial dalam posisi yang tidak sederajat. Adapun dua jenis mobilitas ini. Yang pertama, sosial sinking, yang berarti perubahan kedudukan sosial dari tinggi ke rendah. Yang selanjutnya itu sosial climbing, yang berarti perubahan kedudukan sosial dari yang rendah ke tinggi. Ada yang kedua, yaitu mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal ini merupakan mobilitas sosial yang terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial yang masih dalam posisi sederajat. Misalnya perpindahan warga negara, pindah ke lokasi penugasan tanpa mengubah jabatan. Selanjutnya yaitu yang ketiga, mobilitas sosial antar generasi. Merupakan mobilitas sosial yang terjadi karena adanya kedudukan sosial yang berbeda dengan keluarganya. Isu yang sedang berkembang terkait sertifikasi sosial dan mobilitas sosial ialah buruh dan pemilik modal yang ada di Indonesia. Dengan disahnya UU Ketenagakerjaan, yaitu mengenai tenaga kerja PKWT, secara otomatis terjadi sebuah dekomposisi dan penggolongan pekerja dalam golongan tertentu secara serta merata, melahirkan sertifikasi sosial di tengah para pekerja itu sendiri, di mana para pekerja digolongkan ke dalam PKWT, karyawan kontrak dan karyawan harian lepas, dan juga PKWTT, pekerjaan kurung waktu tidak tertentu atau tidak tetap. Kemudian sekat dan kelas pun begitu terlihat ketika terjadi suatu pekerjaan menyangkut hal ketenagakerjaan, terutama terkait dengan kesejahteraan dan hak karyawan. Karyawan kontrak dan karyawan harian lepas dari segi upah atau gaji relatif rendah dibandingkan dengan karyawan kontrak PKWTT.
pekerjaan kurung waktu tidak tertentu atau tidak tetap. Dalam UU Cipta Kerja, batas kerja maksimal jam lembur dari 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam sepekan menjadi 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam sepekan atau seminggu. Akibatnya, pada kesehatan buruh, besar upah lembur yang diterima juga tidak sebanding, mengingat upah minimum yang menjadi dasar perhitungan upah lembur didasarkan pada mekanisme pasal berdasarkan PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Salah satu poin kontroversial di UU Cipta Kerja adalah mengenai peraturan pesangon bagi kaum buruh karyawan yang sangat merugikan bagi buruh. Secara singkat, perusahaan memiliki hak yang tercantum dalam uraian Undang-Undang Ketenagakerjaan, yakni dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hak-hak tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, perusahaan berhak atas hasil dari pekerjaan karyawan. Kedua, perusahaan berhak untuk memerintah atau mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan mencapai target. Yang ketiga, perusahaan berhak melakukan keputusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh atau karyawan jika melanggar ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. 3 hal di atas adalah sedikit kutipan mengenai hak yang dimiliki perusahaan atau pengusaha. Jelas, setiap poinnya memiliki penyebaran yang rinci jika dilihat pada regulasi baku yang tertulis. Di sisi lain, karyawan atau pekerja juga memiliki hak yang dicantumkan dalam regulasi tersebut. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, karyawan setidaknya memiliki beberapa hak berikut ini. 1. Menjadi anggota serikat tenaga kerja. Kedua, jaminan sosial dan keselamatan kesehatan kerja atau K3. 3. Menerima upah yang layak. 4. Membuat perjanjian kerja atau PKB. 5. Hak atas perlindungan keputusan PHK tidak adil. 6. Hak karyawan perempuan seperti libur PMS atau cuti hamil. 7. Pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti, dan libur. Dengan mengetahui hak setiap pihak, tentu bisa menentukan langkah strategis dan pengambilan keputusan yang melibatkan perusahaan dan karyawan di dalamnya. Seperti misalnya dalam pengaturan pemberian hak cuti dan libur, bisa merundingkan serta mendiskusikan hak karyawan berkenaan dengan cuti dan libur. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai stratifikasi sosial dan mobilitas sosial. Adapun yang dapat kita simpulkan dari masalah ini, bahwa stratifikasi sosial merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Sedangkan mobilitas sosial merupakan perpindahan seorang individu atau kelompok dari satu tempat ke tempat yang lain. Inilah beberapa referensi yang kami ambil. Silahkan teman-teman lihat apabila ingin mengetahui lebih lanjut. Saya perwakilan dari kelompok 1 berterima kasih atas perhatiannya. Semoga presentasi ini bermanfaat ke depannya. Dan mohon maaf bila ada kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.